kabar kamu baik-baik saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Elizabeth Toha. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kamu dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Yang kedua, kamu dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tari sesuai dengan iringan musik dengan percaya diri. Yang ketiga, kamu dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Jadi anak-anak ibu, jika kita mempunyai benda di rumah dan benda-benda yang sangat berharga itu harus dirawat dan dijaga. Dan merawat benda-benda sekitar atau barang-barang berharga adalah tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak ibu, dengarkan dan simak teks percakapan berikut ini yang terdapat pada halaman 69. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama, jawab Udin. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu, jawab Benny. Nah, itu adalah percakapan Udin dan Benny, di mana di dalam percakapan tersebut Udin mendapatkan piala ketika ia memasuki kelas 1 SD dalam lomba mewarnai, dan Udin selalu menjaga benda-benda yang ada di rumahnya. Dia merawatnya dengan baik supaya benda-benda itu tahan lama. Karena jikalau benda-benda itu tidak dirawat dengan baik, bisa saja pecah dan bisa saja jadi rusak. Bagaimana ya cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Nah, di dalam video pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari tentang macam-macam dokumen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita. Yang pertama, kamu dapat merawat dokumen dan koleksi benda keluarga yang kamu miliki. Jangan sampai dokumen dan koleksi benda tersebut tercecer di berbagai tempat. Yang kedua, jika tercecer, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berhargamu. Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa rusak. Yang ketiga, melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluarga. Yang keempat, mengumpulkan dokumen-dokumen penting dalam satu map. Yang kelima, menyimpan map tersebut di tempat yang aman. Yang keenam, jika koleksi benda tersebut berupa foto, cara merawatnya yaitu yang pertama, kumpulkan foto-foto keluargamu. Yang kedua, masukkan foto-foto tersebut dalam album foto. Yang ketiga, simpanlah album tersebut di rak buku atau lemari. Yang keempat, letakkan album tersebut dengan posisi berdiri. Yang kelima, bersihkan album-album tersebut dari debu dan kotoran. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pada titik ini biasanya digunakan ketika mengakhiri kalimat berita. Contohnya, yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh
ketika masih kelas 1 SD. Yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Yang ketiga, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja, pukul 8 ditulis pukul 08.00. Jadi, dalam penulisan waktu kita bisa memisahkan jam dan menit menggunakan tanda titik. Perhatikan Ibu bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan. Perhatikan gambar yang pertama, yaitu Udin belajar pukul 8 malam. Dan kalau ditulis pukul 20.00 atau diakhiri tanda titik dikarenakan ini kalimat berita. Gambar yang kedua yaitu Udin sedang sarapan pagi pukul 6 dan kalau ditulis pukul 06.00 dan diakhiri tanda titik karena ini kalimat berita. Gambar yang ketiga yaitu Udin sedang menonton televisi pukul 2 siang dan kalau ditulis pukul 14.00 diakhiri tanda titik karena ini kalimat berita. Gambar yang keempat yaitu Udin sedang mencuci piring pukul 4 sore kalau ditulis pukul 16.00 diakhiri tanda titik karena itu kalimat berita. Gambar yang kelima yaitu Udin sedang tidur pukul 9 malam dan kalau ditulis pukul 21.00 diakhiri tanda titik karena ini kalimat berita. Gambar yang keenam yaitu Udin bangun tidur pukul 5 pagi. Kalau ditulis pukul 05.00 diakhiri tanda titik karena ini kalimat berita. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan komoceng bukan? Gerakan berdiri dan duduk saat menggunakan komoceng bisa dijadikan gerakan tari. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gerakan tari dalam posisi duduk dan gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, anak-anak Ibu, agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis. Misalnya, apa ayo? Iya, gendang, tipa, dan tamborin. Alat musik ritmis adalah alat musik yang cara menggunakannya dengan cara dipukul. Perhatikan gambar di samping yang merupakan alat musik ritmis. Ada gambar gendang, tipa, dan tamborin. Nah, masih ingatkah kamu 1 jam ada berapa menit? Ayo, berapa menit? Iya, 1 jam ada 60 menit. Sekarang kita belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah mencuci mobil mulai pukul 7 atau ditulis 07.00 dan selesai pukul 8 dan ditulis 08.00. Jadi ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Mari kita jawab bersama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 7 ayah memulai kegiatannya. Lalu ayah selesai kegiatan pukul 8. Maka
dari pukul 7 ke pukul 8, maka jarum pendek bergerak selama berapa kali? Ayo, ya selama 1 kali. Maka lama kegiatan ayah dalam 1 jam jika diubah dalam satuan menit, maka 1 jam sama dengan berapa menit? Ayo, iya 60 menit. Nah, anak-anak ibu perhatikan, ini adalah contoh jam analog. Nah, jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam, dan jarum yang bergerak adalah menunjukkan detik. Nah, perhatikan contoh soal yang ada di halaman 75, nomor 1 dan nomor 2. Nah, di situ terdapat soal kegiatan dimulai pukul 10 atau ditulis 10.00. Lama kegiatan selama 4 jam. Nah, ibu perhatikan jam yang ibu pegang ya. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, jarum yang bergerak menunjukkan detik. Nah, katanya situ lama kegiatan selama 4 jam. Nah, 10 ke 11 itu 1 jam. Nah, yang ditanya 4 jam. Lalu kita gerakkan ya bersama-sama, perhatikan ibu. Jadi 1, 2, 3 ke 4. 10 ke 11 itu 1 jam. 11 ke 12 2 jam. 12 ke 1 3 jam. Dari jam 1 ke jam 2 4 jam. Jadi jarum pendeknya ke angka 2. Mari kita putar bersama-sama. Perhatikan ibu ya. Nah, ini adalah lama kegiatan selama 4 jam. Jadi kegiatan berakhir pukul berapa? Iya, pukul 2 siang. Jika ditulis 14.00. Nah, jadi 4 jam sama dengan titik-titik menit. Ayo. Kan tadi sebelumnya ibu jelaskan 1 jam 60 menit. Jadi 4 kali 60 menit sama dengan berapa? 4 kali 60 berapa? Iya, 240 menit. Contoh yang nomor 2. Di situ terdapat soal kegiatan dimulai pukul 12 yang ditulis 12.00. Lama kegiatan selama 2 jam. Katanya selama 2 jam. Baik, perhatikan. Tadi di soal tersebut katanya jam 12 ya. Jam 12, perhatikan. Nah, ini adalah pukul 12. Lama kegiatan selama 2 jam. Nah, 12 ke 1, 1 jam. 1 ke 2, 2 jam. Jadi, kegiatan berakhir pukul 2 siang. Dan jika ditulis pukul 14.00. Oke, kita buat. Nah, ini adalah pukul 14.00. Jadi 2 jam sama dengan titik-titik menit. Ayo, tadi 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam, 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Paham? Oke. Nah, sekian materi yang ibu sampaikan. Semoga dari yang ibu jelaskan kamu semakin memahami bagaimana cara merawat dokumen berharga dan foto, kemudian kamu memahami alat musik ritmis dan memahami konversi satuan waktu dengan benar. Nah, tugas kamu di
kerjakan halaman 76 sampai 77, nomor 3 sampai 5. Kerjakan di buku tugas matematika. Jangan lupa ditulis soal lalu gambar dengan tulisan yang rapi. Tugas ini dikembalikan ke folder tugas kelas kamu masing-masing. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan sampai